Berkisah di mana ada dua dunia yang asal-muasalnya tercipta pasca selesainya Perang Dunia Kedua di Jepang. Kita sebut saja dunia 1 dan dunia 2. Dunia dan isinya ini saling berkaitan. Jika di dunia 1 terdapat orang yang mati, maka orang yang sama yang hidup di dunia 2 juga akan ikut mati. Dan tokoh utama di film ini adalah anak muda yang bernama Shin. Oke, langsung saja. Siang-siang ngabuburit nonton Zio. Ini dia Ashitase Gaigawaru Toshitemo. Awal film diperlihatkan Shin kecil yang sedang berjalan bergandengan bersama ibunya. Sambil berbincang menu makan untuk nanti malam, tiba-tiba ibu Shin terjatuh dan terkapar tidak berdaya. Yang ternyata ibu Shin sudah tiada. Ternyata itu adalah mimpi yang dialami oleh Shin di masa lalunya. Bangun tidur dengan suasana hati yang tidak enak, serta dia di rumah sendirian tanpa melihat ayahnya di sana lagi. Hati Shin pun sedikit geram karena ini. Kemudian dia bersiap untuk berangkat ke sekolah. Di sekolahnya dia nampak lesu, dan tiba-tiba datanglah seorang wanita. Dia bernama Kotori. Kotori menanyakan apakah ayah Shin tidak pulang lagi, dan Shin mengiyakan hal itu. Ternyata terakhir ayah Shin pulang 3 hari yang lalu. Akhirnya dengan belas kasihannya, Kotori menghibur Shin. Hingga Kotori dipergokin teman sekelas Shin, yang sontak membuat Kotori terkejut dan berpamitan dengan Shin, serta bergegas pergi dari kelasnya Shin. Di dalam kelas, Kotori dan Shin menjadi bahan omongan teman-teman dengan membicarakan kematian ibu Shin yang secara tiba-tiba, dan orang tua Kotori yang kayaknya minta ampun. Sedikit penjelasan, ternyata ayah Shin adalah teman sekaligus rekan kerja ayahnya Kotori. Oke, lanjut. Pada saat istirahat sekolah, Shin sedang berdiam diri dan memainkan ponselnya di dekat anak tangga. Tiba-tiba tanpa sengaja, dia menguping pembicaraan seseorang di sana, yang ternyata itu adalah Kotori dan salah satu teman sekelasnya Shin, di mana teman Shin mengungkapkan isi hatinya kepada Kotori. Namun Kotori dengan sikap halusnya menolak ungkapan isi hatinya. Kemudian teman sekelasnya Shin marah dan memaksa Kotori dengan menarik tangan Kotori. Shin pun menghentikan percekcokan mereka dan diakhiri dengan teman sekelas Shin yang akhirnya meninggalkan mereka berdua. Mereka pun kembali ke kelas masing-masing dan melanjutkan pelajaran. Sebelum masuk kelas, Kotori meminta Shin untuk nanti setelah selesai sekolah pulang bersama. Pulang sekolah, mereka berdua jalan bersamaan. Di perjalanannya, Kotori mengingatkan Shin untuk lebih peka sedikit, serta Kotori bilang dia tidak bisa lebih lama menunggu seperti ini. Shin pun sudah paham apa yang dimaksudkan oleh Kotori. Dengan perasaan malu, Shin mengajak Kotori untuk berkencan dengannya besok. Dan Kotori dengan senang mengiyakan ajakan tersebut. Keesokan paginya mereka pun berkencan. Seharian menikmati waktu berdua dan berakhirlah di sebuah taman. Mereka berdua duduk dan berbincang-bincang hingga Shin mau mengutarakan isi hatinya. Namun tiba-tiba ayah Kotori menelpon dan diangkatlah. Ayah Kotori menanyakan keberadaan Shin, apakah Shin sedang bersama Kotori, dan memberikan pesan yang untuk disampaikan ke Shin. Setelah selesai telepon dengan ayahnya, Kotori dengan berat hati dengan sedih memberitahukan pesan dari ayahnya, di mana ayah Shin telah meninggal saat itu juga. Shin berpindah ke kediaman Shin yang sedang berduka atas kematian ayahnya. Ayah Kotori dan Kotori menemui Shin dan memberitahu Shin untuk bersabar, serta keluarga Kotori akan merawat dan membiayai semua kebutuhan Shin. Shin tidak bisa menjawab pernyataan yang diberikan oleh ayah Kotori, dan Kotori beserta ayahnya berpamitan untuk pulang. Keesokan harinya setelah pulang sekolah, Shin dengan ditemani Kotori pulang bersama. Namun, Shin masih merasakan kehilangan atas meninggalnya ayahnya. Kotori mengajak Shin untuk tinggal serumah dengan keluarganya, namun Shin menolak dan ingin hidup mandiri serta tidak ingin mengikuti jalan hidup ayahnya, yang dimana semasa hidupnya ayah Shin selalu mementingkan pekerjaannya daripada keluarganya. Kotori dengan perasaan sedih mendengar jawaban dari Shin, merasa dirinya seperti seakan-akan Shin tidak membutuhkan kehadirannya. Akhirnya mereka berpisah untuk jalan ke rumah masing-masing. Di tengah perjalanan, tiba-tiba Shin dihadang seorang laki-laki berjubah yang memberitahu Shin dia akan senantiasa mengawasi dan menjaga Shin dari bahaya apapun. Shin pun kebingungan, apa yang dimaksudkan oleh laki-laki ini? Tiba-tiba dari belakang melesat seorang wanita dengan pedang di tangannya.
yang akan membunuh Shin dan laki-laki tersebut. Laki-laki tersebut bergegas melarikan diri dengan membawa Shin. Sontak HP Shin pun terjatuh. Wanita berpedang itu berusaha mengejar Shin dan laki-laki misterius itu. Dan akhirnya wanita tersebut dihadang sebuah robot bersenjata. Akhirnya Shin dan laki-laki misterius itu selamat dengan bersembunyi di sebuah gedung tua. Laki-laki tersebut membuka jubahnya dan Shin pun kaget. Wajah yang dimiliki laki-laki itu sama persis dengan Shin. Nama laki-laki itu adalah Jin. Jin menjelaskan bahwa dia berasal dari dunia yang berbeda, di mana dunianya dan dunia Shin ini saling berkaitan. Jika Shin mati saat ini, maka Jin juga akan mati. Itulah alasannya mengapa Jin ingin mengawasi dan melindungi Shin. Karena ada beberapa droid suruhan yang diprogram untuk membunuh Shin. Shin pun berganti ke Kotori. Di saat dia sedang berjalan pulang, dia mendengar kegaduhan di sisi lain. Dan Kotori bergegas ke lokasi tersebut, dikarenakan lokasinya sama dengan jalan arah pulang Shin. Di sana Kotori melihat tembok yang hancur, entah apa sebabnya. Kotori dengan rasa khawatirnya bergegas menelpon Shin. Namun di saat Kotori menelpon Shin, dia mendengar dering handphone Shin di dekatnya. Di saat Kotori mau mengambil handphonenya Shin, tiba-tiba dia dikejutkan dengan kedatangan wanita yang tadinya ingin membunuh Shin. Dan wanita tersebut bilang ke Kotori, dia akan semampunya untuk melindungi Kotori. Kotori dan wanita tersebut akhirnya pulang ke rumah Kotori. Di jalan Kotori bertanya, siapa wanita ini? Dan wanita tersebut akhirnya memperkenalkan dirinya dan menjelaskan apa maksud dia ingin melindungi Kotori. Wanita itu bernama Miko. Dia ini adalah Matik. Matik adalah sebuah sebutan manusia robot di dunianya. Dan Miko ini diutus oleh Kotori di dunianya sana untuk melindungi Kotori yang ada di dunia sini. Setelah perkenalan dan Kotori juga mengungkapkan kekhawatirannya kepada Shin, Miko ini juga seperti mengerti isi hati Kotori, di mana Kotori peduli dengan Shin dikarenakan Kotori memang sayang dengan Shin. Kemudian Miko ingin Kotori menunjukkan lokasi Shin berada saat ini. Akhirnya Miko pun dibawa bertemu dengan Shin yang sedang bersembunyi di gedung tua. Di saat mereka berdua mencari keberadaan Shin, tiba-tiba Miko diserang oleh robot bersenjata tadi. Robot ini bernama Alma, dan Alma bergerak sesuai yang diinginkan oleh Jin. Di saat Alma akan membunuh Kotori, tiba-tiba Kotori secara tidak sadar melakukan fix dengan Kotori yang ada di dunia yang berbeda. Alma pun kalah, serta Jin hampir dibunuh oleh Miko, namun dihentikan oleh Kotori. Shin, Kotori, dan Miko akhirnya pergi dari sana dan singgah di kediaman Shin. Setelah mereka bebersih, Shin pun menjelaskan ke Miko dan Kotori yang tadi telah dikatakan oleh Jin. Dikarenakan Kotori kecapean, Kotori pun tertidur. Di saat Kotori sudah tidur, tiba-tiba Jin pun menghampiri Shin di kediamannya. Dan Jin memberikan tas yang ketinggalan di gedung tua tadi. Jin meminta waktu sebentar ke Shin untuk berbicara. Jin dan Shin berjalan ke taman untuk berbicara. Tiba-tiba Miko pun datang dan disusul satu wanita misterius yang ternyata itu adalah adik dari Miko. Dia bernama Riko. Mereka berempat pun berdiskusi untuk kebaikan mereka semua di dua dunia ini. Dan akhirnya mereka semua pun berdamai. Di pagi harinya, Kotori pun bangun dan dikagetkan dengan keberadaan Jin dan Riko. Miko pun menjelaskan bahwa keadaan sekarang sudah baik-baik saja. Kotori pun senang mendengarnya. Dan Kotori berencana untuk mengajak mereka semua berjalan-jalan sambil menikmati makanan di kota. Setelah seharian bersenang-senang, mereka akhirnya beristirahat di taman. Dan untuk kedua kalinya, Shin ingin mengungkapkan isi hatinya ke Kotori. Namun tiba-tiba Kotori terjatuh ke tanah dan tidak berdaya. Kotori pun meninggal. Miko pun sedih dan Riko bergegas kembali ke dunianya lagi untuk membalaskan kematian Kotori. Namun Riko terlambat. Kotori sudah mati di hadapannya dan Riko pun akhirnya kehilangan kesadarannya. Kemudian Dewan Kerajaan memanfaatkan Riko dan menjadikan Riko sebagai ratu pengganti Kotori. Di dunia saat ini, Shin kembali berduka atas kematian Kotori. Keesokan harinya, Shin, Jin, dan Miko dipanggil ayah Kotori untuk menghadap ke kantor ayah Kotori. Di sana, Shin dijelaskan mengapa ayah Shin tidak pernah pulang, yang ternyata ayah Shin semasa hidupnya sedang menyelidiki kematian mendadak semua orang yang belum diketahui apa penyebabnya. Dan Jin diminta untuk menjelaskan semuanya. Setelah Jin menjelaskan semua yang telah terjadi, ayah Kotori meminta untuk seluruh dewan di Jepang untuk menyiapkan pasukan pertahanan untuk mengantisipasi perang melawan dunia yang dipimpin oleh Riko.
Di sini robot Jin bernama Alma di-upgrade serta Shin, Jin, dan Miko diberikan sebuah senjata khusus yang diperuntukkan bisa mengalahkan Riko. 3 hari berlalu, Riko sudah siap dengan pasukannya yang dimana isi dari pasukan tersebut adalah Almatic, sebuah robot bersenjata namun dengan parah seperti zombie. Dan Riko pun melakukan penyerangan ke dunia saat ini dengan mengirimkan pasukan Almaticnya. Akhirnya perang antara dua dunia yang sama ini terjadi. Kemampuan militer yang dimiliki dunia saat ini tidak mampu untuk menghadapi pasukan Almatic. Dan akhirnya Shin, Jin, dan Miko yang sudah diberikan persenjataan melakukan penyerangan. Dengan hasil akhir, Shin, Jin, dan Miko lah pemenang untuk saat ini. Di akhir peperangan, tiba-tiba sebagian warga di dunia saat ini mati satu persatu. Yang ternyata di dunia yang dipimpin oleh Riko sedang melakukan pengeboman massa yang menewaskan seluruh rakyat di sana beserta warga di dunia saat ini. Ayah Kotori pun mengirimkan Shin, Jin, dan Miko untuk penyerangan akhir dengan membawa mereka bertiga ke dunia yang dipimpin Riko. Sekali lagi perang terjadi, hingga di pertengahan perang, Riko melakukan teleportasi dengan membawa kastilnya berteleport ke dunia saat ini. Dunia saat ini pun semakin kacau, dan akhirnya dengan mereka bertiga bekerja sama, Jin berhasil mengalahkan Riko dan mengirim kastil beserta isinya kembali ke dunia kerajaan Riko. Riko pun akhirnya direset pikirannya oleh Miko dan perang pun selesai. Miko dan Riko akhirnya mengantarkan Shin pulang ke dunianya. Kemudian Miko dan Riko melakukan pemisahan di dua dunia ini agar tidak saling terkait lagi. Di akhir film, Jin sedang berziarah ke pemakaman untuk berpisah dengan Kotori untuk terakhir kalinya. Sedangkan Shin sedang berada di taman yang ternyata dia di sana sedang bersama Kotori yang telah hidup kembali. Tamat. Dan ternyata ketika Kotori mati, dia tidak dikuburkan, melainkan dia sedang diawetkan oleh ayahnya sendiri, dikarenakan ayahnya tidak mau kehilangan Kotori. Serta dengan kalahnya Riko dan dipisahkanlah kedua dunia tersebut, Kotori akhirnya bisa hidup kembali gitu. Oke, sekian dulu untuk film anime kali ini. Jika ada kata-kata saya yang mungkin kurang pas dengan filmnya, mohon dimaklumi. Oke, matur suwun, jangan lupa bantu dong channel ini. Subscribe dong, subscribe. Assalamualaikum.